Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam saudara semua. Saya berharap semoga saudara semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Desi Purwasi. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, di mana pembelajaran Akuntansi Keuangan 2 terdiri dari 18 pertemuan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertemuan pertama, yaitu utang jangka pendek. Sebelum mengetahui terlebih dahulu apa itu utang jangka pendek, kita harus mengetahui apa itu utang. Utang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan usaha pada masa kini. Ringkasnya, utang merupakan sejumlah uang yang dipinjam oleh satu pihak dari pihak lain. Utang dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek merupakan utang yang pelunasannya kurang dari satu periode akuntansi, biasanya kurang dari 1 tahun. Utang jangka panjang merupakan utang yang pelunasannya lebih dari 1 periode akuntansi, biasanya 5-20 tahun. Jenis utang jangka pendek terdiri dari utang jangka pendek yang jumlahnya dapat diketahui, utang jangka pendek yang jumlahnya belum dapat ditetapkan, dan utang-utang bersyarat. Utang jangka pendek yang jumlahnya dapat diketahui merupakan kewajiban untuk membayar sudah pasti. Jumlah yang harus dibayar pun sudah pasti. Contohnya, PT OMG membeli barang dagangan PT Alip secara kredit sebesar 2 juta rupiah. Makna dari kewajiban untuk membayar sudah pasti dapat dilihat dari transaksi antara PT OMG dengan PT Alip yang membeli barang secara kredit. Transaksi tersebut menimbulkan kewajiban untuk dibayar. Sedangkan jumlah yang harus dibayar sudah pasti dapat dinilai dari nominal sebesar 2 juta rupiah. Next, jenis-jenis utang jangka pendek yang jumlahnya diketahui yaitu utang dagang dan utang wesel. Utang dagang dan utang wesel merupakan utang yang timbul akibat dari pembelian barang-barang dan jasa-jasa secara kredit dan bisa juga timbul akibat dari pinjaman jangka pendek. Yang kedua, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode itu. Biasanya utang obligasi atau utang jangka panjang lainnya yang sisa pelunasannya kurang dari 1 tahun, maka perusahaan melaporkan sebagai utang jangka pendek. Yang ketiga, utang dividen. Utang dividen timbul pada saat pengumuman pembagian dividen. Selanjutnya, uang muka dan jaminan yang dapat diminta kembali. Uang muka biasanya jika barang-barang belum diberikan kepada pembeli, maka perusahaan mencatat uang muka sebagai utang jangka pendek. Dan jika jaminan dapat diminta sewaktu-waktu oleh pembeli, perusahaan pun mencatat transaksi tersebut sebagai utang jangka pendek. Selanjutnya, dana yang dikumpulkan untuk pihak ketiga, misalnya PPh dan PPN yang dikumpulkan oleh perusahaan untuk disetorkan kepada pihak ketiga, yaitu pemerintah. Setelah yang terakhir, utang biaya. Utang biaya biasanya timbul akibat perlakuan akuntansi terhadap biaya-biaya yang terjadi pada perusahaan tetapi belum dibayarkan. Contohnya, utang gaji dan upah, utang bonus, dan utang biaya sewa. Next, yang kedua, utang jangka pendek yang jumlahnya belum dapat ditetapkan atau taksiran utang. Utang-utang yang sudah jelas harus dibayar, tetapi pada tanggal neraca jumlahnya masih belum pasti. Karena jumlahnya masih belum jelas, tetapi kewajibannya sudah pasti, maka pada tanggal neraca dilakukan perhitungan jumlah kewajiban dengan cara taksiran.
Jenis-jenis taksiran hutang. Yang pertama, taksiran utang pajak penghasilan. Yang kedua, taksiran utang hadiah yang beredar. Ketiga, taksiran utang garansi. Dan yang terakhir, taksiran utang pensiun. 3. Utang bersyarat. Utang-utang yang sampai pada tanggal neraca masih belum pasti apakah akan menjadi kewajiban atau tidak. Atau utang bersyarat disebut juga utang yang kemungkinan datang di waktu dan peristiwa tak menentu. Misalnya, sengketa hukum. PT OMG sedang menghadapi tuntutan hukum dari PT ABC karena pelanggaran hak cipta. Divisi Hukum PT OMG memperkirakan perusahaannya akan kalah dan menderita kerugian sebesar 5 juta rupiah, sehingga PT OMG mencatat pengakuan kerugian tersebut sebagai utang bersyarat dengan jurnal biaya hukum pada biaya yang harus dibayar sebesar 5 juta rupiah. Oke. Berikut sekilas contoh perhitungan jenis-jenis utang jangka pendek. Yang pertama, utang dagang. Misal, PT ABC menggunakan tahun kalender sebagai tahun bukunya. Pada tanggal 16 Maret 2020, perusahaan membeli barang dagangan secara kredit sebesar 700.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N sama dengan 30. Makna 2/10 sama dengan N sama dengan 30 adalah PT ABC akan mendapatkan potongan 2% jika pelunasannya kurang dari atau sama dengan 10 hari. Batas waktunya 30 hari. Oke, untuk jurnal pembeliannya ada 2 metode. Yang pertama metode neto dan bruto. Pada metode neto, perusahaan akan mendebet pembelian atau persediaan barang dagang sebesar 686.000 dan mengkreditkan utang dagang sebesar 686.000. Nilai 686.000 ini diperoleh dari total hutang 700.000 dikurang 2%, yaitu 14.000 potongannya, sehingga perusahaan akan mencatat nilai hutang sebesar nilai yang sudah dipotong oleh nilai potongan, yaitu 686.000. Untuk metode bruto, perusahaan akan mendebet transaksi pembelian atau persediaan barang dagang sebesar 700.000 pada utang dagang sebesar 700.000. Selanjutnya, jika pembayaran dilakukan dalam masa potongan, misal transaksi pembayaran pada tanggal 23 Maret, masih dalam masa potongan, untuk metode neto, kita langsung mendebetkan utang dagang sebesar 686.000 pada kas atau bank senilai 686.000. Sedangkan metode bruto, perusahaan akan mendebet hutang dagang sebesar 700.000 dan mengkreditkan potongan pembelian sebesar 14.000 pada kas atau bank senilai 686.000. Akun potongan pembelian timbul karena perusahaan membayar pada masa potongan dan nominalnya diperoleh dari 2% dari 700.000 yaitu 14.000. Dan kas atau banknya 686.000 diperoleh dari total hutang dikurang total potongan, sehingga perusahaan hanya membayar sebesar 686.000. Oke, asumsi kedua, jika pembayaran dilakukan setelah masa potongan. Untuk metode neto, perusahaan akan mendebet utang dagang sebesar 686.000 dan timbul akun rugi potongan tunai tidak dimanfaatkan sebesar 14.000 pada kas atau bank sebesar 700.000. Timbulnya akun rugi potongan tunai tidak dimanfaatkan karena pada awal pencatatan perusahaan telah memotong jumlah hutang sebesar 14.000. Karena pembayarannya dilakukan setelah masa potongan, sehingga perusahaan perlu mencatat rugi potongan tunai tidak dimanfaatkan sebesar 14.000. Oke, untuk metode bruto, perusahaan akan menjurnali debit utang dagang sebesar 700.000 pada kas atau bank sebesar 700.000. Oke. Selanjutnya, contoh utang wesel. PT ABC membeli barang dagangannya langsung dari produsen dengan menyerahkan promes berjangka waktu 2 tahun sebagai pengakuan utangnya. Pada tanggal 2 Januari 2018, perusahaan membeli barang dagangan dengan harga 500 juta dari PT OMG.
Kepada PT OMG diserahkan promes nominal 500 juta dengan bunga 15%, jangka waktu 2 tahun sebagai berikut. Contoh utang wesel di sini yang kita gunakan adalah utang wesel berbunga. Berikut bagan pengukuran nilai wesel. Nilai nominalnya 500 juta dan kita perlu menghitung bunga tahun pertama dan bunga tahun kedua. Bunga tahun pertama cukup mengalihkan persentase dengan nilai nominal hutang, yaitu 15% kali 500.000 sama dengan 75 juta. Sedangkan bunga tahun kedua kita mengalihkan persentase dikali pokok hutang ditambah bunga tahun pertama, yaitu 15% kali 500.000 ditambah 75.000 didapat 86.250.000, sehingga nilai jatuh tempo promes pada tahun kedua sebesar 661.250.000. Oke. Kita masuk ke jurnal transaksinya. Pada saat transaksi hutang, perusahaan akan mendebet persediaan barang dagang atau pembelian pada utang wesel sebesar 500 juta. Dan pada akhir tahun pertama, perusahaan akan mendebet biaya bunga pada utang bunga sebesar 75 juta. Pada akhir tahun kedua, perusahaan pun akan mendebet biaya bunga pada utang bunga sebesar 86.250.000. Dan pada akhir tahun kedua kebetulan juga hutangnya lunas, sehingga perusahaan akan mendebet utang wesel sebesar 500 juta dan utang bunganya 161.250.000, yaitu akumulasi bunga tahun pertama dan tahun kedua pada kas atau bank sebesar 661.250.000, sehingga yang awalnya hutang hanya sebesar 500 juta, jika kita mengeluarkan promes berbunga pada pelunasan, perusahaan akan membayar sebesar 661.250.000. Selanjutnya contohnya utang dividen. Pada tanggal 24 Desember 2020, PT OMG mengumumkan pembagian dividen sebesar 3.500.000 kepada para pemegang saham. Pada tanggal 5 Januari 2021, dividen tersebut dibayarkan secara tunai kepada para pemegang saham. Untuk penjurnalannya, yang pertama pada saat tanggal pengumuman, yaitu 24 Desember 2020, perusahaan akan mendebet dividen atau laba ditahan sebesar 3.500.000 dan kredit utang dividen sebesar 3.500.000. Oke, dan pada saat pelunasan tanggal 5 Januari 2021, mohon maaf bukan pelunasan tapi pembayaran, yaitu perusahaan akan mendebet utang dividen 3.500.000 pada kas sebesar 3.500.000. Oke. Selanjutnya, dana yang dikumpulkan untuk pihak ketiga. Yang pertama, contoh utang PPh. Apabila gaji pegawai bulan Oktober 2020 sebesar 2.400.000, maka PPh pegawai sebesar 15% akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Perusahaan akan mendebet gaji dan upah sebesar 2.400.000 pada utang pajak penghasilan sebesar 360.000 didapat dari 15% dari 2.400.000 dan akan membayar kasnya senilai 2.040.000. Oke. Selanjutnya utang PPN. Penjualan bulan April 2020 sebesar 42 juta termasuk PPN 10%. Maka pencatatan penjualan dilakukan dengan jurnal sebagai berikut. Perusahaan akan mendebet kas senilai 42 juta di dalam penjualan dan penjualannya 38.181.818 rupiah pada utang PPN 3.818.182.000 rupiah. Oke, nilai penjualan nilai utang PPN 3.818.000 didapat dari 10 per 110 dikali 42 juta diperoleh 3.818.182 rupiah. Karena nilai penjualan 42 juta sudah terkandung nilai hutang PPN. Selanjutnya, hutang bonus dan hutang gaji. Pada tanggal 15 Februari 2020, PT Kamel mencatat pembagian bonus untuk kepala bagian penjualan sebesar 200.000 dengan jurnal beban bonus pada hutang bonus senilai 200.000. Oke.
Untuk contoh hutang gaji pada tanggal 31 Desember 2020, PT Kamel mencatat gaji pegawai sebesar 2 juta rupiah. Oke, PT Kamel pada tanggal 31 Desember akan mendebit beban gaji sebesar 2 juta pada hutang gaji sebesar 2 juta. Demikianlah pemaparan materi 1, yaitu tentang utang jangka pendek. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.